Selamat pagi, salam hebat untuk kelas 11 IPA ya. Iya, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, namo buddhaya, om swastiastu, salam kebajikan bagi kita semua. Kita akan seperti biasa memulai kegiatan kita dengan puji-pujian dan dimohon agar yang menggunakan handphone sesuai dengan kesepakatan kelas kita, handphonenya sudah dilengkapi dengan earphone dan apabila tidak ada earphone tolong tidak digunakan ya. Jadi handphone harus menggunakan earphone dan handphone harus menggunakan headset. Setuju ya? Jadi bagi yang tidak membawa headset dan tidak membawa earphone, handphonenya jangan digunakan. Oke, ya. Yuk kita sama-sama akan menyanyikan lagu pujian. Judul pujiannya adalah Kasih Setiamu. Ya, yang bisa menyanyikan silahkan diikuti ya. Setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuat terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain
puji dan sembahkan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Puji dan sembahkan. Sembahkan. Baik, kita satukan hati kita dan kita hening sejenak, kita masuk dalam doa. Kiranya Tuhan membimbing kita pada siang hari ini dan agar kita mendapatkan berkat dari Tuhan yang penuh dengan kuasa dan jamaahan Roh Kudus-Nya. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami berdoa dan mengucap syukur pada hari yang indah ini di pagi hari ini melalui saluran Google Meet maupun melalui saluran yang berada di dalam kelas 11 IPA. Tuhan kiranya memberkati dan menyertai kami semua. Dan kiranya juga Engkau memberkati perangkat-perangkat kami, baik handphone, headset, maupun apa yang kami gunakan pada saat ini, Tuhan, agar semuanya dapat berjalan dengan baik, tidak kekurangan satu apapun, dan tidak mengalami kendala teknis. Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami yang hadir di tempat ini, yang berada di dalam Google Meet ini, maupun berada di dalam ruangan kelas 11 IPA. Curahan Roh Kudus-Mu ke dalam hati mereka, terangilah pikiran dan hati mereka, agar mereka dapat Engkau bentuk sesuai dengan firman-Mu. Dan kiranya kebaikan dan kebahagiaan menyertai selalu kehidupan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sakit, kiranya juga Engkau dapat memberikan jamahan dan kesembuhan kepada mereka, Tuhan. Tuhan, Yesus yang baik, kedua orang tua kami telah melahirkan kami ke dunia ini. Baik Papa, Mama, kiranya Engkau juga berkenan untuk melindungi dan memberkati mereka, agar kedua orang tua kami tentunya mengalami kehidupan yang penuh berkat, penuh kebahagiaan, penuh kegembiraan, dan juga tak lupa Engkau memberkati mereka dengan rezeki yang cukup, agar tentunya kami dapat hidup berkecukupan dan berkelimpahan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk guru-guru kami di sekolah. Kiranya juga Engkau memberikan kebahagiaan kepada mereka dan kesehatan kepada mereka, agar mereka dapat mengajar untuk kami dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk masyarakat, untuk negara dan bangsa, agar negara dan bangsa Indonesia dalam kondisi yang baik-baik saja, dan kiranya Engkau memberkati pimpinan-pimpinan negeri ini, agar mereka dapat menjalankan tugas kepemerintahannya dan kepemimpinannya dengan baik. Dan doa-doa kami ini Tuhan, kami satukan di dalam doa yang diajarkan oleh Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Terpujilah Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak kelas 11 IPA yang terkasih dan hebat, sebelum kita mulai kelas kita ini, seperti biasa, kita akan sama-sama mengucapkan salam hebat. Ya.
Jadi ketika Pak Adi menyampaikan kelas 11 IPA hebat, maka kalian akan jawab 11 IPA hebat, 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 mantap, oke, keren, asik. Beberapa mic boleh dibuka, terutama yang headsetnya ada, silahkan ya. Kelas 11 IPA hebat, 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 oke, mantap, keren, asik, super. Baik. Kalian semua sehat? Sehat, Pak. Sehat. Baik, ini kelas kalian kelas digital nih ya. Dari guru-guru kalian yang ngajarnya digital hanya saya sepertinya. Nggak apa-apa ya. Ya, kita tetap menjadi berkat bersama dan mudah-mudahan tanpa mengurangi esensi dari apapun, semoga apa yang materi-materi Pak Adi sampaikan tersampaikan kepada kalian ya dari Pak Petrus. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, seperti biasa, Pak Petrus akan membawa kalian bermain-main sejenak ya. Silahkan kalian siapkan buku kalian dan tuliskan tanggal 5 Agustus 2024 pukul 11.46 di jam saya, mungkin di jam kalian berbeda. Kemudian materi pada hari ini berjudul gereja. Nah, sebelum arti dan makna gereja ya. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa, kalian hening sejenak. Pak. Judulnya apa tadi? Arti dan makna gereja. Arti dan makna gereja. Makasih, Pak. Dan kelas kalian seperti biasa direkam ya. Jadi kalian bisa melihat di sudut sebelah kanan. Ini direkam menggunakan Google Meet Premium, sehingga kelas kalian tidak akan terputus meskipun saya bicara 24 jam, selagi saya tidak mengakhiri, kelas ini tetap akan bersama dengan saya. Ya, dan terekam secara penuh. Kemudian saat ini silahkan kalian siap-siap untuk mendengarkan instruksinya. Kalau kemarin di pertemuan 1 kalian diminta untuk melihat sekeliling dan mencari benda apa yang menarik dalam penglihatan kalian pada sesi saat ini. Hari ini silakan kalian pilih salah satu teman kalian, baik di samping, di kanan, di belakang, di depan, lalu silakan kalian pandangi wajahnya. Pandangi, pelototi ya wajahnya dengan baik-baik ya, siapa tahu ketinggalan nasinya ya di pipi gitu ya. Nah, silakan. Pak Adi berikan waktu 15 detik untuk saling memandang temannya. Saling memandang ya. Oke. Baik, sudah selesai ya, 15 detik. Selanjutnya. Sudah saling memandang? Kalau sudah, sekarang tuliskan nama teman kamu yang kamu pilih di buku kamu. Ya, tuliskan terserah mau nulisnya bagus, mau tulisnya warna-warni pakai bolpen biru, hijau, merah, kuning silakan. Tuliskan namanya, hias dengan baik ya, karena itu teman terbaikmu yang kamu pilih. Itu teman terbaikmu yang kamu pilih. Kalau sudah, yang berikutnya adalah sebutkan satu sifat terbaik dari temanmu itu. Silakan kamu tuliskan. Jadi kamu gambarkan, ya, ketika kamu menggambarnya, boleh kamu gambar, silakan ya, mau menggambarnya seperti apa. Nama, dilingkari, lalu berikan anak panah, sifatnya ya, sifat baik gitu ya. Coba saya akan bagikan papan tulis virtual. Supaya kalian juga bisa membuat, tapi boleh modifikasi kalian sendiri, terserah kalian ya. Nah, dia akan bagi papan tulis virtual. Bapak tadi apaan, Pak? Apa yuk? Tanya sama temannya ya.
Kamu diminta untuk menuliskan nama temanmu, memandangi temanmu, lalu kamu diminta untuk agar apa tadi? Agar dilakukan, dianalisa teman kamu lalu menuliskan sifatnya. Oke? Nah, Pak Adi akan bagikan papan tulis di Google Meet kalian. Nah, papan tulisnya Pak Adi bagi nih. 1, 2, 3. Sudah terlihat belum papan tulisnya? Terlihat ya? Pak Petrus pin dulu. Supaya tidak lari-lari jamboardnya. Nah, silahkan kalian gambarkan di tengah-tengah. Kemudian di tengah-tengah ini, Pak Petrus akan gunakan di tengah-tengah ini, warnanya tentunya harus yang bisa kalian lihat. Nah, di tengah-tengah ini kalian gambarkan, tadi tuliskan dulu ya nama teman kamu, kemudian kasih hati, kasih love, ya, kasih love, kasih love, nggak apa-apa ya, kasih love, tuliskan nama teman kamu, yang tadi di tengah-tengah diberikan love. Kalau sudah tulis nama, kasih love ya. Sudah? Kemudian setelah diberikan love dan nama teman kamu dituliskan di sini, kemudian kamu tuliskan sifat tadi baiknya. Misalnya sifat baiknya adalah apa? Rajin. Nah, misalnya begitu ya, boleh. Sudah? Yang berikutnya di lingkaran hati tadi, kamu tuliskan lagi di samping kiri atau di kanannya satu sifat jeleknya. Satu sifat buruknya menurut kamu ya, menurut kalian ya. Sudah? Kemudian di tengah-tengah hati tersebut kalian tuliskan ya di sini apa alasan kamu mengatakan dia punya sifat baik tersebut. Jadi alasan sifat baiknya adalah apa? Alasan sifat buruknya adalah apa? Silakan. Menurutmu. Ya. Bapak, sifat terburuk kah? Sifat yang buruk tidak terburuk ya. Sifat yang Sifat yang buruk baik menurutmu. Sifat yang baik juga. Tapi bukan terbaik. Kalau mau yang terbaik silakan ya. Cuman satu doang kah? Ya. Oke. Ya. Silakan. Kita berikan waktu 3 menit ya. Bapak, Ya. satu sifat doang kah? Gak boleh dua. Satu aja. Ya, satu saja. Oke, makasih. Kata teman saya, masa satu doang? Jangan banyak-banyak, nanti pulang-pulang tersinggung ya. Kalau banyak-banyak nanti maksudnya apa nih gitu. Nanti ngatain saya, pulang lewat mana gitu kan. Wah, repot nanti ya. Papa ketik Pak soalnya Pak.
Saya ulangi ya. Jadi soalnya tadi adalah silahkan pandangi wajah teman yang kamu pilih. Jadi kamu pilih salah satu temanmu, ya. Kalau sudah kamu pilih, pandangi wajahnya, ya. Pandangi dirinya. Setelah selesai memandang wajahnya, memandang dirinya, kemudian kamu diminta untuk menuliskan satu sifat baiknya. Setelah itu kamu diminta untuk menuliskan satu sifat buruknya. Dan itu nama tersebut ditulis di dalam sebuah gambar, boleh hati, boleh yang lain, boleh kalian hias dengan warna dan sebagainya. Lalu di bagian bawah silakan kalian berikan alasan sifat baiknya menurut kalian apa, kenapa kamu mengatakan sifatnya dermawan misalnya. Alasan sifat baiknya dan alasan sifat buruknya menurut kamu, ya. Ya. Kalau sudah, siapakah yang bersedia untuk mempresentasikan hasilnya? Hati-hati ya. Clinton, Clinton. Pak Petrus akan melihat antrian yang ada di dalam Google Meet dan Pak Petrus tahu siapa mana yang duluan gitu ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya, mau menunjuk atau raise hand boleh. Di sini saat ini ada Grace Fidelia dan ada Jesslyn. Pak Petrus akan pilih yang tangannya merasa diturunkan ya, lihat di layar ya, berarti dia yang terpilih. Silakan. Jesslyn, duluan. Halo Pak, ini saya bareng teman saya atau sayanya aja? Sendiri, kamunya saja. Silakan, Kayaknya nggak Jesslyn. bakal kelihatan di kamera, tapi saya ucapin aja. Ya, silakan, Jesslyn. Saya matikan presentasi saya supaya kamu bisa terlihat. Ditunjukkan ya buku tulisnya ke kamera kamu supaya saya bisa lihat. Oke, namanya siapa itu? Rio. Rio. Oke, silakan dijelaskan. Jadi sifat baiknya dari Rio ini suka berbagi. Bagi apa? Segalanya. Wah, segalanya. Kalau berbagi yang juga ya. Iya. Tapi sifat baiknya adalah berbagi. Oke, nggak apa-apa, lanjut. Kalau sifat buruknya itu terlalu pasrah. Jadi kayak Lanjut. mau dikatain apa juga dia tetap pasrah aja. Baik. Baiknya karena dia berbagi. Yang kedua, buruknya pasrahan orangnya. Oke.
Apa alasannya kamu mengatakan ataupun dia memiliki sifat baik itu seperti apa? Dan pasrah itu seperti apa? Kenapa menurut kamu seperti itu? Silakan. Baiknya dia suka berbagi itu karena saya sendiri sering nerima. Contekan. Saya juga sering lihat dia berbagi ke orang-orang baik makanan ataupun uang, kayak misalnya donasi gitu. Oke, donasi. Bisa dijelaskan spesifik lagi donasi apa, kapan, di mana? Di kotak amal masjid Jembatan Besi. Di kotak amal Masjid Jembatan Besi. Baik, keren. Ini tidak bermaksud pamer ya, jadi saya hanya menggali lebih jauh lagi. Di kotak amal Masjid Jembatan Besi. Dikasih lope. Oke. Rio ini beragama apa ya? Kristen, Pak. Beragama Kristen. Oke. Saya akan tanya terus. Kenapa Rio yang beragama Kristen memberikan amal kepada masjid di Jembatan Besi? Bisa dijelaskan lagi spesifik? Kenapa lu Kristen tapi lu ngasih amal gitu? Tahukah kamu alasannya? Karena kamu pernah melihatnya bahwa dia berbagi. Apa alasan Rio sebagai orang Kristen membagikan terhadap pembangunan masjid? Karena kalau misalnya saya bisa bantu, saya kasih, Pak. Itu adalah masjid yang dibantu. Kalau gereja yang membutuhkan, kamu akan bantu tidak? Bantu lah, Pak. Bantu. Kalau misalnya saya ada duitnya, saya akan usahakan membantu. Iya. Tapi kira-kira menurut kamu, ketika kamu membantu itu, apakah kamu punya alasan yang khusus atau alasan yang spesifik? Atau ya sudah memang saya hanya berniat membantu saja. No reason gitu. Kalau alasan, karena saya mikir kayak kita manusia kan harus saling membantu, jadi saya membantu. Harus saling membantu, walaupun ibadah dan agamanya berbeda ya. Iya. Keren. Keren. Kita berikan aplaus dulu. Nah, sekarang kita gali sifat pasrahnya. Sifat pasrahnya. Kenapa sifat pasrahnya? Silakan Jesslyn. Kenapa kamu mengatakan kok dia suka pasrah? Berarti kalau pasrah boleh dijewer ya? Boleh. Boleh. Mau ya dia pasrah ya? Kayaknya mau aja. Nanti teman-teman sekelasnya jewer dia, repot nanti. Ya, silakan. Kenapa dia dikatakan pasrah? Seperti yang saya bilang sebelumnya, diapain juga dia nerima aja. Dan terkadang lupa ngerjain tugas pun ya udah pasrah aja. Baik, saya akan bertanya satu pertanyaan terakhir untuk Jesslyn. Bagaimana saran kamu agar dia bisa mengatasi sifat buruknya itu, yang menurut kamu, sifat yang kurang tersebut, dan apa yang bisa dia kembangkan dari sifat baiknya? Silakan. Jadi untuk mengatasi sifat buruknya, saya punya satu solusi. Saya chat dia setiap hari buat ngingetin tugasnya. Dan untuk mengembangkan sifat baiknya itu, no comment sih udah baik. No comment sudah baik. Oke, keren ya, tepuk tangan, mantap. Ya, hebat ya. Oke, kamu sangat mengenal betul ya teman-teman kamu ini ya. Oke, no problem. Good. Very good. Ada lagi yang bersedia untuk temannya? Dan ini adalah salah satu bentuk materi dari kelas 10 juga, tetapi ada kaitannya dengan materi kita tentang arti dan makna gereja pada hari ini yang akan kita bahas mungkin selama beberapa pertemuan. Ya. Oke. Ada lagi yang mau menjelaskan? Satu lagi, selain Jesslyn? Nah, dicatat dulu ya, Jesslyn. Nilainya A dulu ya. Yang dapat nilainya bukan yang dinilai ya, tetapi yang menilai. Silakan. Ada lagi?
Saya. Saya. Pak, saya dulu, Pak. Saya. Raise hand dong. Nerisa. Nerisa. Raise hand dong. Raise hand-nya mana? Raise hand dong, raise hand. Oke. Oke, yang no. Yang paling duluan itu yang kita akan pilih. Ya, yang duluan adalah Grace Fidelia. Silakan. Saya, Pak. Ya, Grace Fidelia, silakan. Grace Fidelia. Ih, saya dulu. Saya, Pak. Namanya Grace Fidelia. Ya, Nerisa, silakan. Oh, ya. Siapa? Yang pakai akun Grace. Ya, oke, silakan. Silakan. Oke. Jadi teman sebangku saya yang saya pilih adalah Grace Fidelia Susanto. Sifat terbaiknya adalah dia berpendirian teguh. Alasannya karena Grace tidak mudah goyah akan suatu hal. Sifat buruknya balas chatnya berabad-abad. Alasannya karena Grace sering mengabaikan chat terlalu lama hingga sudah basi topiknya. Terima kasih. Oke. Lalu apa saran kamu untuk Grace terhadap sifat buruknya dan apa saran kamu untuk sifat baiknya? Kenapa? Apa? Boleh diulangin lagi, Pak? Boleh diulangi. Apa saran yang dapat kamu berikan untuk Grace, Lita? Sarannya mungkin saat buka WhatsApp bisa di-scroll dulu ke bawah-bawah untuk ngecek apakah ada chat yang belum dibalas, lalu berusaha untuk membalasnya saat dia on. Saat dia on. Lalu bisa tidak menganggurkan chat berlama-lama hingga berhari-hari. Berarti teman kamu ini Grace tidak suka WhatsApp-WhatsAppan kelihatannya. Itu salah satu sifat baiknya. Betul. Ya. Lalu ketika kamu tahu bahwa dia tidak suka di WhatsApp, kenapa kamu selalu WhatsApp dia? Ya, kamu sudah tahu bahwa dia kebaikannya tidak suka. Saya ada topik yang harus dibahas, Pak. Oh, karena ada topik yang dibahas. Kalau gitu ketika ketemu saja langsung ditarik tangannya, disampaikan langsung kepada Grace-nya. Iya. Ya, berarti sarannya adalah untukmu. Silakan tuliskan nama kamu di kolom chat dan tuliskan angka A ya, supaya Oke, terima kasih nama Bapak. lengkap ya. Oke, thank you. Baik. Nanti lagi ya. Masih banyak hari, tenang aja ya. Oh ya, tadi yang juga sudah menyebutkan tentang gambar dan sebagainya ya, ataupun yang sebelumnya di minggu-minggu yang lalu juga pasti akan ada poin yang saya berikan di sana untuk asesmen formatif ini ya. Jadi silakan tuliskan di kolom chat karena semuanya akan tercatat dan terekap secara otomatis karena kita menggunakan sistem terekam sehingga apa yang kalian tuliskan di sana tidak hilang dan saya selalu membagikan rekaman saya kepada Mem Ana. Jadi kalian bisa meminta kepada Mem Ana hasil rekaman kelas kalian. Setuju ya? Setuju. Oke, baik. Sekarang saya akan memulai materi kita pada hari ini, yaitu materi kita adalah tentang gereja. Nah, saya akan bagikan kepada kalian sebuah gambar. Menurut kalian ini apa? Ya pokoknya kalau kalian aktif, kalian boleh tuliskan nama kalian dan di kolom chat kalian berikan angka A ya. Oke, Pak Petrus akan bagikan menggunakan metode seluruh layar saja deh ya. Kalian nanti deskripsikan ya ini apa. Karena kalian sudah kelas 11, maka kita akan membiasakan bahwa kalian akan terbiasa menganalisis secara sendiri dan menemukan teori-teori sendiri ya. Oke. Terus kelihatan nggak gambarnya? Belum ya? Error tidak?
Belum ya? Presentasikan. Kelihatan kan ya? Oh, nggak kelihatan ya. Sebentar. Petrus bagikan ulang. Mudah-mudahan kelihatan di layar kalian. Kadang-kadang kalau kita buka apa namanya, banyak iklan yang mengganggu ya. Baik, silahkan. Kira-kira yang ada di layar kalian ini gambar apa ya? Gereja. Boleh dituliskan di kolom chat, silahkan. Ya, kalian bilang gereja. Oke, nggak apa-apa. Silahkan. Silahkan dituliskan. Sama-sama aja, nggak apa-apa. Satu gambar lagi saya akan kasih lihat ke kalian. Nanti kalian juga boleh mendeskripsikan itu apa gitu ya. Oke, saya bagikan sekali lagi. Tadi kalian di gambar pertama bilang gereja. Kalau di gambar kedua, silakan gambarnya ya, bukan tulisan-tulisannya 500.000, 1,5 juta, bukan ya. Gambarnya gambar apa? Silakan kalian deskripsikan dan kemudian kalian tuliskan di kolom chat. Sudah ya, gambarnya Pak Petrus tutup. Oke. Sekarang Orang Pak Petrus akan pilih dari kalian. Tadi ada Jesslyn, ada Nerisa, dan kemudian ada banyak sekali ya. Oke, sekarang mau ditunjuk atau mau kalian sendiri? Gambar yang pertama apa, gambar yang kedua apa? Present ya. Masih Jesslyn nih. Ada yang lain? Jesslyn sudah dapat poin A hari ini. Ada yang lain? Enggak, Pak. Rio, Pak. Mau. Oh, Rio, ya. Boleh Rio, silakan. Kemudian yang kedua Aurel, silakan. Aurelnya ada dua ya. Aurel Aprilda. Silakan. Gambar yang pertama apa? Gambar yang kedua apa? Dan nanti saya akan tanya. Siapa duluan tadi? Rio ya. Silakan Rio. Gambar pertama menurut saya gereja. Oke. Yang kedua? Yang kedua menurut saya itu orang yang sedang beribadah. Orang yang sedang beribadah. Oke. Jelaskan kepada saya gereja menurut kamu. Gereja adalah itu rumah Tuhan yang bisa kita datang buat nyembah Tuhan dan memujinya dan bisa menciptakan suatu hubungan antara kita dan Tuhan. Rumah Tuhan, tempat di mana kamu bisa datang, memujinya dan menyembahnya, sehingga kamu dapat melakukan berbagai hal dengan Tuhan. Hari ini kamu berada di gereja atau tidak di dalam kelas? Suaranya meresap ya. Mungkin pengaruh dari headset, Aryo. Ya, silakan. Menurut kamu kelas ini adalah gereja tidak bagi kamu? Menurut Suaranya hilang. bisa jadi ya, bisa jadi tidak.
Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Kenapa iya, kenapa tidak? Kalau iyanya kita bisa berdoa dan kita bisa berdoa di mana aja dan Tuhan bisa dengar kita di mana aja. Kalau misalnya enggak tuh sekolah biasanya kita dengerin mata pelajaran tapi kita kayak dengerin guru ngajar. Rio A ya, ini saya tuliskan di sana. Baik Rio, kita tampung dulu jawabannya. Ya, Rio mengatakan bahwa di kelas adalah gereja dan gereja tadi gambar pertama gereja, gambar yang kedua adalah kebaktian. Lanjut. Tadi Pak, saya. Aprilda mana? Saya, Pak. Ya, silakan Aprilda. Gereja menurut saya adalah Gambar yang pertama apa? Oh, Gambar yang pertama. Yang pertama gereja, yang kedua altar atau orang-orang beribadah. Altar atau orang-orang beribadah. Baik. Lanjut. Menurut kamu, gereja itu apa? Menurut saya gereja adalah tempat di mana kita bertemu dengan Tuhan dan menyampaikan keluh kesah kepada Tuhan apa yang kita sudah jalani selama hidup ini. Gereja dan adalah bersyukur tempat. kepada Tuhan. Gereja adalah tempat ya? Iya, Pak. Oke, gereja adalah tempat. Baik. Saat ini apakah kamu bertempat di gereja? Hah? Saat ini apakah kamu sedang bertempat di gereja? Tidak, Pak. Di sekolah. Di sekolah? Oke. Iya. Jadi kelas kamu ini bukan gereja ya? Pak. Oke, baik. Nggak apa-apa, kita tampung. Baik, kita berikan tepuk tangan dulu untuk Aprilda dan Rio. Ya, nggak apa-apa. Yang beragama lain boleh menjelaskan tentang, kalau misalnya yang Kristen kan gereja, yang Muslim misalnya menjelaskan masjid, yang Buddha menjelaskan wihara itu boleh, nggak apa-apa. Silakan. Menurut kalian wihara itu seperti apa? Menurut kalian masjid seperti apa? Boleh jelaskan ke saya. Silakan. Nggak apa-apa. Ya, jadi tidak harus yang Kristen Katolik saja. Tapi memang secara spesifik saya bertanya tentang gereja. Yang merasa Buddha dan bertanya tentang ingin menjelaskan tentang wihara itu, Pak, wihara adalah itu, silakan boleh. Ada? Yang merasa dirinya Buddha? Berani menjelaskan? Hah? Siapa yang Buddha? Selin Buddha? Boleh. Kalau Selin Buddha boleh menjelaskan. Angelia Margaret. Silakan. Wihara adalah tempat kita bersembahyang. Apa lagi? Ada lagi? Kamu sering ke wihara? Sering ke wihara? Kalau ada ini tertentu doang. Wihara mana? Wiharanya kadang-kadang pindah. Soalnya ikutin aja. Itu wihara atau rumah keong? Bisa pindah soalnya. Maksudnya gimana pindah? Wiharanya pakai roda gitu, rumah ada rodanya gitu, bisa pindah-pindah. Kadang kan kalau mama papa kan kadang wiharanya di sini, di situ. Aku ikut aja kemana. Baik. Jadi kamu adalah orang wihara dan kamu sudah mendeskripsikan wihara adalah tempat. Gak apa-apa. Coba bacakan kepada saya salah satu kalimat doa di wihara kamu. Salah satu kalimat Buddha di wihara kamu. Ya, silakan bacakan salah satu doa yang sering kamu bacakan di wihara kamu. Silakan. Gak apa-apa. Saya tidak perlu kamu hafal, yang penting kamu bisa mengucapkan 1-2 kalimat doa yang ada di wihara kamu. Silakan. Saya ingin tahu betul apakah kamu betul-betul mengenal dirimu dan mengenal Tuhanmu pada hari ini.
Nah, Termasuk saya tempat nggak hafal ininya, tapi tahu nadanya boleh nggak? boleh, silakan. Eh, na 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 na. Baik, oke, terima kasih ya. Kamu tuliskan ya nama kamu di kolom chat ya, dan berikan nilai A pada diri kamu sendiri ya. Oke. Tadi teman-teman kamu menjawab gereja adalah tempat, wihara adalah tempat, lalu melihat gambar berikutnya tadi adalah orang berkebaktian. Baik, tidak ada yang salah dari itu. Yang salah, tidak ada yang salah. Yang salah adalah kamu mempersempit arti gereja. Kamu mempersempit arti gereja. Maksudnya gimana, Pak? Oh, Bapak bisa bilang bahwa Bapak bilang bahwa kok mempersempit arti gereja? Nah, kalian catat ya. Jadi segala sesuatu yang ada di dalam pertemuan di dalam kelas, saya tidak akan memberikan berupa PPT, saya tidak akan memberikan PowerPoint ataupun apapun, dan tetapi kalian bisa tangkap sendiri penjelasan-penjelasan dari apa yang kita diskusikan, termasuk penjelasan dari teman-teman kamu. Tidak ada yang salah dari hal tersebut, ya. Jadi gereja adalah tempat, ya, gereja adalah ruang, tempat bertemu dengan Tuhan, tempat curhat dengan Tuhan, ya. Tadi beragam jawaban dari teman kamu bisa kamu tuliskan. Namun kita akan lengkapi lagi, dan tentunya ketika kita melengkapi lagi bahwa gereja itu apa sih sebenarnya, gitu ya. Kalian bisa sekarang coba searching di Google, ya, beberapa aja, nggak usah semua, searching di Google, ketikan gereja. Menurut kalian, menurut Google, gereja itu apa? Silahkan. Boleh tanya sama Mbah Google, Mbah, saya tanya gereja apa sih Mbah, gitu. Tanya sama si Mbah ya. Kita tanya, si Google ini akan menjawab apa? Oke. Apa-apa, kalian Pak Petrus berikan waktu 30 detik untuk searching di Google. Kalau tadi kan pendapatnya, sekarang pendapat Mbah Google. Wah, ini sudah langsung ya, main tunjuk angkat tangan tinggi-tinggi ya, buka antrian. Baik, Aurelia Francisca, boleh silakan menyampaikan hasil dari searching di Google-nya, gereja itu apa menurut Google? Baik, jadi menurut Google, dari website Wikipedia, gereja adalah istilah eklesiologis yang digunakan berbagai denominasi Kristen untuk menyifatkan badan persekutuan umat Kristen yang sejati atau lembaga asali yang diasaskan Yesus. Istilah gereja juga digunakan di ranah keilmuan sebagai muradif kekristenan, sekalipun pada kenyataan kekristenan terdiri atas banyak gereja atau denominasi. Dan banyak diantaranya yang mendaku sebagai satu-satunya gereja yang sejati dengan meliankan yang lain. Ya, terima kasih banyak Aurelia Francisca, keren ya. Nggak apa-apa, walaupun melihat di Google. Tapi menurut kamu penjelasannya rumit nggak? Rumit. Penjelasannya rumit ya, dibandingkan teman kamu bahwa gereja adalah tempat bertemu dengan Tuhan. Tapi tidak ada yang salah, kita bisa ambil itu. Ya, gereja adalah tempat bertemu dengan Tuhan. Tadi teman kamu mengatakan seperti itu. Gereja adalah, tadi kamu mengatakan bahwa gereja adalah lembaga. Ya, lembaga. Lalu gereja adalah satu lagi apa tadi? Sesuatu yang dibentuk oleh Tuhan. Ya. Oke, baik. Gereja adalah sesuatu yang dibentuk oleh Tuhan. Kalau kita simpulkan maksudnya ya, kita simpulkan dari kalimat-kalimat kamu. Nah, silahkan kalian tuliskan dulu ya pernyataan-pernyataan dari teman-teman kamu apa arti dari gereja. Dan tadi dari kalimat yang disampaikan melalui Google tadi, dibuka bahwa gereja adalah persekutuan. Baik, saya jelaskan sekarang. Jadi gereja, kalau tadi kalian dalam arti yang sempit, itu artinya bangunan atau fisiknya. Sama seperti tadi wihara, bilangnya tempatnya, ya tempatnya pindah-pindah pula. Ya, jadi kalau dalam arti yang sempit, ya
Gereja itu merujuk pada tempat bangunan atau fisiknya. Nah, gereja sendiri dari bahasa Yunani eklesia. Mungkin ada teman kalian, kakak kelas kalian yang namanya eklesia ya, 1 tahun yang lalu ketika kalian masih kelas 10 mungkin eklesia ini kelas 12 ya. Dan gereja atau eklesia dalam bahasa Yunani punya arti adalah pertemuan, perkumpulan, persatuan, paguyuban. Itu yang dimaksud gereja. Jadi gereja itu adalah pertemuan, perkumpulan, paguyuban. Bukan tempat. Bukan tempat. Nah, kalau wihara nggak tahu saya ya, apakah wihara adalah tempat, apakah juga pertemuan, perkumpulan, paguyuban. Nanti digali ya yang beragama Buddha. Gereja ini adalah pertemuan, perkumpulan, paguyuban. Pertanyaan Pak Petrus hari ini adalah, kalian ketemu nggak? Kalian lagi ketemu nggak sama teman-teman kalian? Bertemu kan? Apakah pertemuan kalian di kelas ini, belajar agama ini adalah gereja? Karena kelas 11 nih, saya lagi bahas tentang gereja dulu ya. Memang topiknya tentang gereja. Apakah pertemuan kalian ini adalah wihara bagi yang Buddha? Apakah pertemuan kalian ini adalah masjid bagi yang Muslim? Silahkan. Pasti jawabannya adalah bukan. Betul nggak? Jesslyn langsung berikan tanda ya, jempol kebalik gitu ya. Jadi jawabannya adalah ketika kalian bertemu di kelas ini, saat ini, saya katakan ini bukan gereja. Pertemuan kalian, perkumpulan kalian ya saat ini bersama-sama itu bukan gereja. Kenapa? Apa alasannya Pak Petrus mengatakan bahwa pertemuan kalian di kelas 11 IPA bukan gereja? Padahal gereja itu merujuk pada tempat, katanya begitu tadi teman kalian. Lalu dalam bahasa Yunani eklesia yang berarti pertemuan, persatuan, paguyuban, padahal kalian persatuan. Saya ingin kalian angkat tangannya. Yang Kristen tolong angkat tangan tinggi-tinggi. Yang Kristen Katolik, angkat tangan tinggi-tinggi. Ya, banyak ya. Yang Muslim silakan angkat tangan tinggi-tinggi. Ada link nggak tadi ya? Oke. Saya tanya sekarang, kalau yang Kristen berada pulang ke rumah, ketemu sama mama papanya, makan di rumah, kumpul bareng sama orang tua kalian, kumpul bareng sama orang tua kalian bertemu. Gereja atau bukan? Kenapa, Pak? Kalau kalian pulang ke rumah, yang Kristen ya, yang Kristen nih, kalau kalian pulang ke rumah bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan orang tua kamu, kakak kamu, ya, adik kamu, itu gereja atau bukan? Rumah. Gereja atau bukan? Istirahat ya? Harusnya istirahat. Nanti nggak apa-apa. 12.45 ya. Kalian nanti punya waktu istirahat 15 menit. Saya tabrakin sedikit, 15 menit terakhir kalian istirahat. Oke? Tenang aja. 15 menit terakhir kalian gunakan untuk istirahat. Masih ada 15 menit lagi. Keluarga kalian adalah gereja atau bukan yang Kristen? Bagi yang Muslim, keluarga kalian di rumah adalah masjid atau bukan? Bagi yang Buddhis, keluarga kalian yang di rumah itu adalah wihara atau bukan? Silakan. Gereja nih, Pak. Gereja, Pak. Gereja, Pak. Gereja, Karena baik. Bisa bersatu Ya. memuji Tuhan. Jadi yang dimaksud dengan gereja adalah perkumpulan orang beriman kepada Allah. Kalau di dalam perkumpulan tersebut tidak ada iman kepada Allah, hanya berkumpul saja, itu mah namanya organisasi OSIS. Kalian bingung lagi ya. Kalau kalian kumpul bareng-bareng di sekolah, ya berkumpul, tetapi tidak berkumpul di dalam orang-orang beriman kepada Allah, berarti kalian sedang berkumpul sebagai peserta didik, sebagai siswa SMA Pelita 4, bukan di gereja, bukan gereja. Ketika kalian berkumpul bersama di sana menggunakan baju OSIS, berarti kalian perkumpulan OSIS. Ya, nah untuk disebut gereja, maka harus berkumpul orang-orang yang beriman kepada Allah. Pak, kami kan beriman kepada Allah, ya kan? Yang Muslim dengan Allahnya, yang Kristen dengan Tuhannya, yang Katolik dengan Tuhannya, yang Buddha dengan Buddhanya.
Yes, tetapi di sini adalah perkumpulan yang dimaksud dengan umat Allah, yang disebut dengan umat Allah. Nah, ya, apa itu yang dimaksud dengan umat Allah? Umat Allah adalah perkumpulan orang-orang yang beriman, dipilih oleh Allah, disebut anak-anak Allah. Jadi gereja adalah perkumpulan umat Allah, perkumpulan orang-orang beriman yang dipilih oleh Allah disebut anak-anak Allah. Ya. Nah, semuanya punya martabat yang sama. Ciri-ciri dari umat Allah, umat yang beriman. Kenapa tadi disebut gereja? Karena mereka disatukan di dalam iman yang sama, di dalam pembaptisan. Mungkin di wihara juga sama, artinya begitu. Ya, cuma bahasanya berbeda. Ya, yang di Muslim juga sama, cuma artinya berbeda. Ya. Jadi adalah orang-orang yang merupakan umat Allah, disebut sebagai anak-anak Allah, punya martabat yang sama, yang disatukan dalam baptisan. Kalau belum dibaptis, berarti ketika kalian berkumpul bersama memuja Tuhan, dan kemudian berkumpul bersama untuk memuji, berdoa, menyembah, dan sebagainya, itu juga bukan gereja, itu mah perkumpulan ibu-ibu RT. Ya. Kalau beragam-ragam berarti itu pertemuan, artinya pertemuan warga RT 06. Jadi kalau sudah bicara gereja, berarti perkumpulan orang-orang beriman yang disebut umat Allah. Ketika disebut umat Allah, maka dia mempunyai kesamaan, kesatuan iman dengan Yesus, kesatuan yang sama, corak yang sama, warna yang sama, dan punya ciri khas kalau untuk kekristenan yaitu dibaptis. Mungkin kalau di Muslim menyebutkan kalimat syahadat ya, itu. Tetapi pengertiannya apakah sama bahwa masjid adalah keluarga? Saya tidak tahu ya. Silakan nanti ditanya kepada guru agamanya, guru ngajinya. Ya, untuk yang wihara juga silakan tanya pada bantenya. Nah, di dalam gereja itu tidak ada umat kelas VIP. Semuanya sama. Walaupun di dalam gereja itu berkumpul apa? Nah, ini gereja ini juga punya yang namanya struktural. Gereja punya struktural, punya hierarki. Ada umat awam. Ada di dalam gereja ada apa saja? Ada umat yang disebut awam. Ada apa lagi? Ada imam, para pendeta, pastor ya. Kemudian kalau di gereja Katolik itu ada selain pastor ada diakon ya, ada putra-putri altar dan sebagainya. Itu adalah kelompok. Ada kelompok awam, ada kelompok imam. Kemudian ada suster, ada bruder, yaitu kelompok biarawan, biarawati. Nah, semua umat ini, ya, semua umat ini baik awam, imam, biarawan, biarawati, ini merupakan orang ataupun tokoh-tokoh umat yang berjalan bersama, berziarah menuju Bapa. Jadi kalau kita menyimpulkan gereja itu apa? Gereja itu tidak dibatasi dengan tempat sebenarnya. Ya, tempat kalau kita batasi dengan tempat itu terlalu sempit. Sebenarnya kalau kita bicara gereja adalah paguyuban orang-orang yang beriman yang disebut sebagai umat Allah dan disatukan di dalam pembaptisan bersama-sama berjalan berziarah menuju pada Allah Bapa. Nah, semuanya ambil bagian di dalam membangun jemaat. Semuanya ambil bagian di dalam perjalanan gereja itu sendiri. Nah, kalau kita melihat pada Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32, ada yang berkenan membacakan Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32? Judulnya adalah tentang perumpamaan anak yang hilang ya. Kurang lebihnya seperti itu. Lukas apa tadi, Pak? Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Pasal 15 ayat 11 sampai 32. Ada yang berkenan silakan. Atau mau saya tampilkan di layar? Saya tampilkan di layar pun tidak ada masalah. Ayat kalian juga. 11 sampai 32.
Saya Ya, silakan kalau ada yang mau membacakan bergantian boleh. Grace Fidelia Susanto. Ya, silakan. Lukas pasal 15 ayat 11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, berikanlah kepadaku bagian harta yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan setelah dihabiskan semuanya. Juga bencana kebakaran itu dan takut oleh Barat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruh ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi seorang itu menghentikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahku yang melimpah makanannya. Tapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut Bapak. Aku sebagai salah satu seorang upahan Bapak. Lalu kita ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, melihat ayahnya telah melihatnya, lalu geraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapati dia lalu merangkul dan dia. Kata anaknya itu kepadanya, Pak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak lagi disebutkan anak Bapak. Tapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, bekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Bekaslah bawa jubah yang terbaik. Baik. Makanan cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lemah itu, sembelilah dia dan marilah kita bersukacita. Anakku ini telah kembali. Ia telah dari tempat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung ada di ladang dan ketika ia pulang dan ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba yang berkata kepadanya, apa sesungguhnya? Jawab hamba itu, kamu telah kembali dan ayahmu telah memberi anakmu tambun, karena ia mendapatkannya dengan sehat. Maka marahlah anak itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya berbicara dengan dia, tapi dia mempercayainya. Katanya, telah mengapa aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tapi kepadaku belum pernah Bapak beri anak kita dengan hak. Tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan kekayaan Bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapak menyembelih anak pemburu itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama denganku dan segala kepunyaanku adalah kita bersyukur dan bergembira karena adikmu telah mati dan hidup kembali, telah hilang dan dapat kembali. Baik, ya, jadi itu adalah tentang perumpamaan anak yang hilang yang sudah dibacakan barusan. Ya, nah kita bisa melihat perumpamaan yang barusan dibacakan tentang perumpamaan anak yang hilang atau Bapa yang murah hati, judulnya itu ya, perumpamaan anak yang hilang atau Bapa yang murah hati. Nah, perumpamaan ini, perumpamaan yang tadi dibacakan itu menunjukkan ada apa di sana. Ini juga sama dengan rencananya Allah untuk umat manusia. Apa sih rencana Allah itu? Rencana Allah untuk umat manusia adalah membuat kita semua itu menjadi satu keluarga. Membuat kita menjadi satu keluarga. Sebagai anak-anaknya, sebagai bagian darinya. Di mana setiap orang merasa bahwa Allah itu dekat. Allah itu dekat dengan kita dan kita merasa dicintai olehnya. Dan kita merasakan kehangatan menjadi keluarga Allah. Nah, gereja itu berakar dari rencana besar ini. Jadi kalau kita bicara gereja itu bukan organisasi yang didirikan atas perjanjian beberapa orang. Gereja tidak merujuk pada hal tersebut.
gereja juga tidak merujuk pada hanya tempat saja, ya. Maka tadi gereja ditegaskan bahwa dari bahasa eklesia yaitu pertemuan, ya, paguyuban, persekutuan dengan Tuhan, ya, dan kemudian juga ditandai dengan baptisan, ya, sebagai umat Allah ataupun anak Allah. Nah, gereja ini merupakan pekerjaan Allah sendiri. Dia lahir dari rancangan yang penuh dengan kasih. Dan secara bertahap, pelan-pelan, pekerjaan Allah ini masuk ke dalam sejarah. Nah, gereja lahir dari mana? Kenapa kok gereja bisa tiba-tiba muncul di dunia? Nah, gereja itu lahir karena keinginan Allah sendiri untuk memanggil semua orang dalam persekutuan dengannya dan persahabatan dengannya, untuk berbagi dengan kehidupan ilahinya sendiri. Jadi gereja memang merupakan sesuatu hal agar kita keluar dari rasa individu dan kemudian kita berkumpul bersama, yang kita punya kecenderungan menutup diri, ya, tadi dilakukan oleh teman kalian mau berbagi, ya. Ini juga merupakan salah satu panggilan dari kebaikan hati daripada gereja itu sendiri. Nah, panggilan dari Allah itu berasal dari penciptaan manusia itu sendiri. Nah, ketika Allah menciptakan manusia, di mana tadinya manusia itu supaya hidup, ya, dalam hubungan persahabatan, dalam hubungan persaudaraan yang mendalam dengan Tuhan sendiri, tetapi yang menjadi persoalan adalah satu. Ketika dosa datang, memutuskan hubungan manusia dengan Allah, ya, melalui Adam dan Hawa, melalui ketika memakan buah terlarang, dan disitulah maut datang, disitulah manusia memutuskan hubungannya dengan Allah, bahkan memutuskan hubungannya dengan ciptaan yang lain. Allah tidak meninggalkan manusia. Allah tidak meninggalkan manusia. Tapi Allah perlu cara bagaimana agar manusia-manusia yang tadinya jatuh di dalam dosa ini dan dosa datang, maut datang untuk menghabisi manusia ini, Tuhan dapat kembali satukan menjadi keluarganya, ya, menjadi bagian daripada hal tersebut. Nah, ini merupakan kisah keselamatan, dan di mana Allah yang berusaha meraih manusia dan menawarkan manusia itu cintanya, ya, dan Ia memanggil Abraham, ya, pada waktu itu menjadi bapa banyak bangsa, dan kemudian memilih Israel untuk membuat perjanjian, dan kemudian melalui bangsa Israel itulah nanti akan lahir putranya, ya. Jadi kalau kita bicara gereja itu lahir dari mana? Gereja itu lahir dari tindakan kasih Allah sendiri, dari rencana besar Allah sendiri yang paling agung, yaitu dari kayu salib. Jadi kalau kita bicara tentang gereja, lahirnya gereja, maka gereja itu adalah kasihnya Tuhan, kasihnya Allah yang diwujudkan, diaktualisasikan dalam mencintai dirinya dan orang lain serta semua orang tanpa membeda-bedakan. Dan gereja itu adalah keluarga yang kita cintai dan mencintai kita, ya. Jadi gereja adalah keluarga yang kita cintai dan mencintai kita, dan ini merupakan wujud perwujudan di mana mengaktualisasikan wujud kita untuk mencintai diri sendiri dan mencintai orang lain, semua orang tanpa membeda-bedakan. Itu adalah Pak, udah waktunya istirahat, Pak. Dan waktunya sudah habis. Kita akan sambung pada pertemuan selanjutnya, arti dan makna gereja. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita semua. Tolong dipimpin doa sejenak oleh salah satu dari teman kalian. Silakan. Silakan, salah satu teman, supaya cepat. Boleh? Ya, apa-apa ya, kita tutup aja, kalian berdoa di hati kalian masing-masing ya. Oke, dalam nama Tuhan Yesus, kalian semua. Ya. Doa masing-masing ya, di kelas ya. Oke, ya Tuhan berkati.